Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pengasuh, para pembimbing, para asatidz, ustadzat, juga para santri, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka tasyakur bin nikmah, karena ada beberapa kitab yang sudah selesai dibaca, dikaji bersama, yaitu kitab Waraqat dan Nadhum Ibriti. Dua kitab ini adalah sangat penting kita pelajari, yaitu menyangkut masalah nahwu dan sorof sebagai ilmu adab yang akan mengantarkan kita mampu membaca Quran dengan benar, membaca kitab dengan baik, bahkan nantinya bisa menerjemahkan dengan tepat kalau kita mengetahui ilmu nahwu. Di antara ilmu nahwu itu adalah sering disebutnya kitab Ibriti. Ibriti itu ada kelanjutan daripada Jurmiyah. Memang isinya ada Jurmiyah, hanya dinadhumkan. Kalau kita sudah belajar Jurmiyah, kita belajar Ibriti secara global untuk mengantarkan kita bisa membaca kitab sudah cukup. Apalagi kalau kita sudah bisa mengirab kitab Jurmiyah. Dan kitab i'rab Jurmiyah ini kalau pada waktu dulu sering dibacakan oleh ustadz, oleh kiai di hadapan santri, karena itu ada tingkat pematangan terhadap kemampuan Jurmiyah. Apalagi kalau kita belajar sampai Imriti. Imriti itu memantapkan Jurmiyah supaya kita benar-benar bisa membaca kitab kuning, kitab yang gundul, perubahan-perubahan ujung kalimat bisa kita antisipasi, bisa menempatkannya sebagai apa. Kalau belajar i'rab pasti akan lebih mudah, karena i'rab itu akan menentukan jabatan setiap kalimat. Apakah dia itu fi'il atau fi'il madhi atau mudhari atau amar. Apakah dia itu sebagai fa'il, maf'ul, atau maf'ulnya maf'ul bih, maf'ul li ajlih, dan lain sebagainya. Itu akan bisa kita pelajari dari kitab ilmu alat seperti Imriti ini. Imriti lebih mudah belajarnya daripada Jurmiyah. Mengapa? Karena dinazumkan. Yang dimaksud lebih mudah menurut Bapak, mudah dihafalnya. Kalau nazuman lebih mudah dihafal daripada bukan nazuman. Karena itu syukur alhamdulillah kalian sudah selesai, sudah tamat. Nanti tinggal dilanjutkan belajar ilmu alat lain, yaitu belajarlah kitab Alfiyah. Kalau di negeri Saudi itu Alfiyah sudah masuk kategori pelajaran nahwu tertinggi, karena dipelajarinya hanya di perguruan tinggi. Tapi kalau di pesantren kita Alfiyah itu kategori mutawasito, yaitu pertengahan. Mudah-mudahan setelah kitab Ibriti selesai, kalian bisa melanjutkan kitab Alfiyahnya. Yang kedua adalah Waraqat. Itu kitab pemula tentang ilmu usul fikih. Usul fikih itu adalah penting kita pelajari biar kita mengetahui sebetulnya yang menjadikan fikih seperti apa tergantung kepada pemahaman usul fikihnya. Misalkan ada kata-kata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi pembicaraan kita ini adalah umumnya perkataan, tidak kepada
khususnya sebab. Walaupun ini adalah khususnya, sebabnya khusus karena sudah terungkap di dalam ayat atau hadis, maka berlaku umum. Oleh sebab itu kita belajar usul fikih adalah penting. Apalagi kalau sudah sampai kepada qawaid. Hanya Waraqat ini kitab pertama yang akan menjalani pembelajaran di bidang usul fikih. Kesananya setelah Waraqat yang pernah Bapak alami dulu waktu di Cipasung, setelah Waraqat itu Ghayatul Usul. Alhamdulillah pernah dulu belajar Ghayatul Usul oleh Kiai Haji Riyasubiyah. Setelah itu Jamu' Jawami. Jamu' Jawami itu sampai 2 kali tamat ngaji di Cipasung bersama Kiai Haji Riyasubiyah. Kalau kita sudah belajar ke situ, maka kita bisa memberikan jawaban mengapa satu masalah itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Kalau kita belajar kepada usul fikih, maka kita akan bisa memberikan jawaban. Madaikan Imam Syafi'i mengartikan lafaz. Ada istilah lafaz dalam arti majazi, lafaz bermakna hakiki. Mana antara majazi dan hakiki yang didahulukan? Maka Imam Syafi'i itu mendahulukan makna hakiki daripada maknawi. Contoh aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu makna hakikinya adalah sentuhan biasa. Maka terjadilah batal hukumnya apabila kita bersentuhan laki dan perempuan. Tapi menurut mazhab lain tidak, karena diartikan bahwa aula mastumun nisa itu bukan makna hakiki tetapi makna manawi. Manawi itu artinya sesuatu yang lebih jauh, yang tersamar daripada makna lafzi. Aula mastumun nisa menurut pendapat lain diartikan persetubuhan. Hanya karena kesantunan Al-Quran tidak menyebut secara vulgar, tapi disebutnya aula mastum. Maka artinya kalau kita sekedar bersentuhan saja tidak batal. Batal apabila dilakukan persetubuhan. Kalau kita belajar usul fikih, di situ bisa kita memberikan jawaban mengapa terjadi perbedaan. Atau seperti mengapa menurut mazhab Syafi'i kalau perempuan yang hamil itu boleh ditikah oleh siapapun kalau hamilnya di luar nikah. Karena menurut Imam Syafi'i makna nikah itu apa? Kata Imam Syafi'i makna nikah itu adalah akad. Sehingga kalaupun dia sudah hamil, kalau belum akad, belum diakad, belum dianggap sebagai sebuah keharaman bagi mereka yang akan menikahi. Tapi kalau menurut yang lain bahwa makna nikah itu adalah jima. Walaupun belum ada akad, kalau sudah jima, maka tidak boleh siapapun menikah pada perempuan itu sampai perempuan itu melahirkan. Itu adalah sebabnya perbedaan antara makna nikah itu akad atau jima. Itu hanya dipelajari di dalam usul fikih. Ucapkan selamat kepada yang sudah belajar Waraqat sampai khotam, belajar Imriti sampai khotam, mudah-mudahan berkah. Dan kita lanjutkan pelajaran ini ke pelajaran lebih tinggi, biar kita menjadi orang yang mutafaqih fiddin, bisa paham tentang agama secara mendalam. Bapak ada bisa ikut langsung bersama kalian sekarang karena ada acara bulanan di PWNU Jawa Barat Bandung. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.